Selamat malam, pemirsa tetap Supranatural. Kali ini saya ingin membagikan suatu cerita sekaligus sebuah edukasi yang menurut saya kali ini perlu saya sampaikan. Cerita ini atau edukasi ini bertemakan tentang pesugihan. Pesugihan itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis dan juga cara untuk mendapatkan suatu kekayaan dengan jalan pintas. Pesugihan sendiri dilakukan oleh segelintir atau segolongan atau sekelompok orang yang meyakini bahwasanya dengan jalan pesugihan mereka bisa mendapatkan kesuksesan secara cepat dan instan. Satu ketika saya masih sangat belia, masih sangat muda. Saya pernah diajak oleh seseorang untuk menyaksikan sebuah fenomena pesugihan. Lokasi di mana tempat pesugihan itu dilangsungkan, di sini saya tidak akan berbagi atau terbuka atau juga menyebutkan lokasi tersebut. Lokasi ini sangat dianggap penuh dengan mistis dan juga penuh dengan cerita yang diyakini oleh masyarakat sebagai lokasi pesugihan kera atau lebih dikenal dengan pesugihan monyet. Satu ketika pada saat itu saya dan juga dua orang kakak tingkat saya atau orang yang usianya lebih dewasa daripada saya mengajak saya ke tempat tersebut. Ketika diajak, pada saat itu usia saya masih tergolong sangat muda. Posisi saya di sana, saya hanya menemani untuk membawakan barang-barang atau kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan ketika nanti berada di lokasi. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata yang saya alami, bukan suatu rekayasa atau karangan belaka yang saya ciptakan agar demi popularitas saya sebagai seorang praktisi supranatural. Singkat cerita, kami bertiga berangkat ke lokasi tersebut. Ketika sudah sampai di lokasi, kami mulai menaiki anak tangga satu persatu. Pada tiap-tiap anak tangga, hati saya merasa ketakutan karena saya merasakan ada energi-energi yang saya yakini energi-energi tersebut adalah energi-energi negatif. Oleh karenanya
hati saya mengatakan bahwasanya tempat itu sangatlah gelap. Ketika kami sampai di atas, kami mendatangi sebuah bilik bambu yang minim sekali penerangan pada saat itu. Lokasi tersebut bisa saya katakan sangat amat dingin dari kehidupan, dingin dari jejak jamahan manusia. Ketika sesampainya di rumah tersebut, salah seorang dari kami mencoba untuk mengetuk pintu. Dan apa yang terjadi? Pintu tersebut tiba-tiba terbuka. Dengan penuh spontanitas, saya pada saat itu yang usianya paling muda, saya merasa kaget dan juga terheran. Karena saya masih jarang sekali melihat fenomena-fenomena seperti itu di hadapan saya pada saat itu. Ketika pintu sudah terbuka, salah satu dari kami pun mencoba masuk untuk mencari siapa sebenarnya yang ada di dalam bilik bambu tersebut. Ketika sudah sampai di dalam, kami merasa terheran-heran karena yang ada di dalam hanyalah seorang kakek renta, dan saya menganggap kakek tersebut tidak memiliki daya apa-apa. Karena lokasi sudah sangat malam, maka sang kakek pun memerintahkan kami untuk beristirahat di sebuah kamar yang ukurannya bisa dikatakan sangat sempit. Ketika sudah di sana, kami pun langsung memposisikan diri untuk duduk dan bertanya-tanya satu sama lain. Dengan pandangan hampa dari kami bertiga, tidak pernah ada yang berpikir bahwa lokasi tersebut sering didatangi oleh orang. Ketika melihat hal tersebut, kakek pun mengucapkan kata-kata, "Tidur, anak muda. Jangan sampai kalian besok lelah dan tidak bisa mengikuti ritual yang ada di lokasi ini." Dengan penuh rasa tanya yang ada di hati saya pun tidak bisa tidur karena kondisi tempat yang sangat terbatas dan saya merasakan hawa yang sangat dingin. Jadi saya memutuskan untuk tidur ayam atau tidak tidur 100%. Saya masih sadar. Tapi dari dua orang tersebut, kakak-kakak saya tersebut, dua orang tersebut, mereka tidur dengan nyenyaknya. Kurang lebih saya perkirakan pukul 2:30 pagi, saya mendengar suara jendela yang terbuat dari bambu terbuka dengan sendirinya. Dan apa yang terjadi? Saya mendengar suara lonceng yang berbunyi sebanyak 7 kali. Dalam hati saya pun saya berpikir, dari mana suara lonceng tersebut? Ternyata tanpa saya sadari dan tanpa saya duga, dengan pandangan saya yang setengah terbuka dan setengah tertutup, kakek tadi pun masuk ke dalam kamar yang kami singgahi. Masuk dengan membawa lilin dan juga membawa lonceng. Ternyata bukan cuma jendela yang ada di kamar kami terbuka.
Sekelip mata saya melihat di sekeliling pintu semua terbuka dan juga jendela terbuka. Angin yang begitu kuat membawa saya untuk membukakan mata saya. Ternyata sang kakek mulai mendatangi meja yang ada di salah satu ruangan. Apa yang kakek lakukan? Yang kakek itu lakukan adalah membuka 3 cawan mangkok dan juga 3 buah gelas yang terbuat dari bambu. Penuh rasa tanya yang ada di hati saya, apa yang akan dilakukan sang kakek di lokasi tersebut dan ritual apa yang sedang dijalaninya. Saya hanya berpikir bahwasanya sang kakek ini akan menyediakan makan untuk kita besok pagi. Tapi apakah sedini itu? Ternyata kakek membunyikan lagi suara loncengnya sebanyak 3 kali. Rasa heran dan decak heran, sangat heran adalah yang membuat saya sangat heran. Saya mendengar suara gaduh satu demi satu. Ternyata monyet masuk dari semua pintu dan jendela yang dibuka. Saya tidak bisa mengetahui pasti berapa jumlah monyet yang ada di ruangan tersebut, karena ketika mereka masuk, monyet itu langsung menyerang meja. Padahal di meja yang kakek tadi singgahi tidak ada makanan satu potong pun dan tidak ada satu tetes pun air yang ada di tempat tersebut. Hati saya selalu bertanya, apa yang akan dilakukan oleh monyet-monyet tersebut. Ternyata saya melihat monyet-monyet tersebut membuang kotoran dan juga air seni atau air kencingnya di dalam gelas dan juga cawan mangkok tersebut. Rasa mual bercampur juga rasa gelisah pada saat itu membawa saya untuk terus berdoa kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa, apa sebenarnya yang terjadi? Tidak lama selang hal itu terjadi, kakek itu pun mulai membangunkan kami. Dengan nada yang sangat singkat, kakek itu membangunkan dengan cara menyentuh kaki-kaki daripada kami. Bangun, bangun, bangun. Hari sudah larut, bangun. Saya tahu kalian selama perjalanan belum sama sekali tersentuh oleh makanan. Kedua orang kakak saya ini pun, atau senior-senior saya, atau orang yang usianya lebih dari saya ini, mereka merasa bahagia karena disuguhkan sebuah makanan yang sudah ada di meja. Hati saya pun mulai gelisah ketika mendekati meja. Apa yang saya lihat betul-betul membuat saya sangat heran. Yang ada di dalam mangkok dan juga gelas tersebut adalah seperti semangkok bakso, dan gelas tersebut terlihat seperti teh. Tapi karena saya tahu asal-usul barang tersebut, maka saya memutuskan untuk tidak memakannya. Dan sang kakek menatap saya penuh dengan pandangan bertanya-tanya. Hei, kenapa kamu tidak mau makan? Tidak, kek, saya masih kenyang. Kebetulan saya juga masih kecil dan makanan saya juga tidak terlalu banyak. Kalau apa yang saya katakan itu ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting dari kalian ada yang mau makan makanan itu. Siap, terima kasih. Apa yang ada di dalam pikiran saya ketika itu adalah apa sebenarnya ini? Setelah hal tersebut kita lakukan, maka sang kakek menyuruh kita kembali untuk beristirahat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kakek posisinya sedang ada di belakang.
Saya bangun untuk buang air kecil dan kakek sedang menimba air. Dengan tolehan penuh rasa tanya, kakek itu bertanya kepada saya, "Kamu mau apa?" Saya sampaikan, "Saya mau buang air kecil, Kek." "Silahkan." Entah apa yang dilakukan seorang kakek ini pun balik kanan dan dia sepertinya membangunkan dua orang yang bersama dengan saya tadi. Karena ketika saya kembali dari kamar mandi, ternyata mereka sudah berada di ruangan luar. Saya tidak tahu apa yang mereka diskusikan. Yang pasti setelah saya datang dari kamar mandi, mereka menyampaikan, "Sepertinya kita sudah harus pulang karena hari di sini akan begitu cepat." Ketika hal itu pun terjadi, salah seorang dari tim kami itu, dia menyampaikan kepada saya, yaitu apa yang diberikan oleh seorang kakek. Ternyata kakek ini menyampaikan sesuatu apa yang disampaikan oleh kakek kepada teman saya tersebut. Dia mengatakan bahwasanya kalian telah berhasil menjalani ritual. Tanpa disadari, teman saya tersebut juga merasa heran karena ritual, dia tidak pernah merasa ada ritual yang dilakukan selama di lokasi tersebut. Setelah sudah, ternyata mereka diberikan sebuah petunjuk. Petunjuk tersebut adalah berupa himbauan dan penekanan bahwasanya tidak sekali-kali di antara kalian, apabila nanti kalian telah menjadi orang yang sukses atau mencapai tujuan yang kalian inginkan, tidak ada satupun dari kalian yang membuat tiang dan juga talang dari emas. Pikiran saya pun, karena saya masih anak-anak pada saat itu, saya berpikir, apa yang dimaksud oleh sang kakek? Ternyata ketika hal tersebut kita bicarakan di perjalanan, salah satu juga dari teman kami yang berbeda, dia menyampaikan kepada saya bahwasanya kelak suatu saat apabila terjadi sesuatu dalam hidup saya, maka datanglah ke sini membawa jajanan pasar, maka saya akan datang menghampirimu. Apa yang kita lakukan setelah hal tersebut terjadi? Maka kita pulang ke rumah masing-masing. Pengalaman yang saya temui ini saya ceritakan kepada kedua orang tua saya, dan kedua orang tua saya tersebut saya berikan himbauan agar tidak memberikan informasi kepada siapapun terkait hal yang saya jalani. Tapi ingat, pesan dari sang kakek ketika saya selesai dari kamar mandi adalah, "Mohon maaf, untuk kamu belum bisa melanjutkan dikarenakan kamu tidak memenuhi kriteria dan syarat." Hati saya mengatakan alhamdulillah dan juga sangat amat lega ketika saya tahu hal tersebut tidak akan terjadi dalam hidup saya. Ketika saya berada di bangku kelas 3 SMP, kedua orang tersebut sangat amat ekspres dan juga cepat melonjak di dalam berbisnis atau jual beli. Salah satunya mereka membuka tempat sembako, dan yang satunya dia punya usaha di bidang otomotif. 1-2 tahun ketika itu saya beranjak SMA, mereka masih berjalan seperti biasa. Singkat cerita, pada tahun kelima setelah kami ke sana, salah satu di antara kedua orang tersebut melakukan kesalahan yang sangat fatal. Apa kesalahan fatal tersebut? Ketika dia membuka bengkelnya dan dia ingin membersihkan tangannya dari oli, dia membuka cincin emasnya, dan cincin tersebut digantungkanlah di sebuah tiang yang terdapat paku di situ.
Maka ternyata jawaban pun terpecahkan. Karena yang dimaksud tiang emas adalah tiang yang digantung dengan benda yang terbuat dari emas. Ketika sudah, ternyata selang 3 hari tepat di hadapan saya, orang tersebut mati dalam keadaan sia-sia. Walau alam bersawab, apa yang terjadi, dia telah bersekutu dengan bangsa setan untuk mendapatkan kesuksesan. Masih tersisa 1 orang. Ketika 1 orang tersebut, saya baru masuk. Pertama kali saya masuk kerja, dia mengatakan kepada saya, "Kamu tidak usah kerja, kamu kerja aja di toko sembako saya. Ngapain kamu kerja? Mendingan jaga toko sembako saya, jelas untungnya. Kamu nggak perlu pikirin modal, nanti saya akan modalin kamu." Saya bilang, "Enggak, Le." Saya bilang, "Enggak Om, enggak Mas, enggak Bang, saya sangat menolak hal tersebut." "Ah, kamu sombong sekali. Ngapain kamu kerja? Nggak ada gunanya, kamu nggak akan kaya. Ngapain kamu kerja?" Saya bilang, "Saya seperti ini saja sudah merasa cukup dan alhamdulillah, buat saya sangat amat bersyukur." Seketika saya meninggalkan untuk pulang ke rumah. Ketika saya bekerja, selisih waktu kurang lebih 8-9 bulan dari saya bekerja tersebut, saya mendapatkan kabar yang kurang enak. Ternyata orang yang tadi bertanya dan menawarkan pekerjaan kepada saya, dia mati secara mendadak. Setelah ditelusuri, sebelum dia mati, di sampingnya ada kalung yang bergantung di sebuah talang AC di rumahnya. Apa gerangan yang terjadi? Hati saya semakin bertanya-tanya, apakah betul manusia yang bersekutu dengan setan maka dia akan dicabut nyawanya oleh setan? Tapi saya tidak percaya, karena saya yakin hal tersebut adalah hanya rekayasa jin. Dan apa yang terjadi? Setahun setelah kejadian tersebut, salah seorang dari keluarganya mendatangi saya. Apa yang dia sampaikan kepada saya? Dia bilang, "Mas, sampean kan dulu pernah ikut sama almarhum ketika pergi ke lokasi tersebut." Saya bilang, "Iya Mbak, betul, memang saya pernah ikut." "Terus kenapa Mbak?" "Iya Mas, saya pernah dipesan apabila saya mau datang menemuinya, saya diperintahkan untuk ke pasar dan membeli jajanan pasar dan juga mendatangi tempat tersebut. Cuma kendalanya adalah saya tidak tahu sama sekali tempat tersebut ada di mana." "Oke Mbak, saya mau antar, tapi saya cukup antar dari depan, saya tidak mau naik ke atas." Apa yang terjadi ketika saya mengantarkan istrinya atau saudara tersebut ke lokasi? Tepatnya pas setengah hari atau sekitar jam 11 atau 11.30, yang kami alami adalah fenomena yang betul-betul saya belum pernah alami. Ketika dia membuka jajanan pasarnya, semua kera datang untuk memakannya. Namun sang kakek turun dari atas. Apa yang dia katakan? "Hei, apabila kamu mau tahu di mana keberadaan orang yang kamu cari, kau perhatikan monyet yang tidak makan makanan jajanan pasar yang kamu bawa, maka dialah orang yang kamu cari." Betul apa yang dikatakan kakek. Ada salah satu monyet yang hanya duduk termenung dengan meneteskan air mata. Walau alam bisawab,
seperti apapun saya juga tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Ternyata ketika didatangi, monyet tersebut mulai melemah. Apa yang saya dapatkan dari pelajaran atau edukasi yang saya sampaikan ini, ternyata sampai kapanpun manusia yang bersekutu kepada setan ataupun jin, maka dia matinya juga akan selalu menjadi budak jin dan setan. Dan saran saya kepada kalian semua, jangan pernah kalian mengambil jalan pintas untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang hakiki adalah kalian dapatkan dengan penuh pengorbanan. Jangan pernah gunakan nyawa kalian sia-sia. Jangan pernah kalian mengorbankan api neraka di dalam jiwa-jiwa kalian. Kuatkan hati kalian dengan sebuah keimanan, lantunkan doa kepada Tuhan, memohon dan meminta. Itu jauh lebih mulia daripada kita harus mengemis dan membuat perjanjian kepada setan dan jin. Pengalaman pesugihan ini adalah sebagai pelajaran yang sangat berharga kepada kalian semua yang mungkin ada niatan untuk mengambil jalan pintas. Stop lakukan itu, jangan pernah lakukan itu, karena hal tersebut sama sekali tidak ada untungnya. Keuntungan sesaat, kerugian yang akan kalian terima. Itu. Apabila dari semua yang saya ceritakan, dari pengalaman kisah nyata yang saya ceritakan ini masih ada yang kurang jelas dan lengkap, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video-video kami agar kalian bisa menyaksikan video-video Detak Supranatural yang berikutnya. Jangan lupa juga isi dicentang tombol notifikasinya. Dan juga apabila dengan komen membuat kalian juga masih bertanya-tanya, maka saran saya adalah silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Saya pastikan nomor yang di bawah ini hanyalah nomor ini yang asli. Ada 3 nomor yang di bawah ini. Saya, Mbah Gareng, Resi, dan juga Pak Dirso. Saya rasa nomor ini yang kami gunakan, tidak ada nomor lain kecuali nomor ini. Dan saya pastikan setelah menonton video ini, apabila ada yang menghubungi kalian mengaku dari kru Detak Supranatural, saya bisa pastikan bahwa orang tersebut adalah penipu, karena nomor tersebut hanyalah ini. Dan saya dan juga tim Detak Supranatural tidak pernah menyampaikan nomor lain selain nomor ini. Dan juga saya tidak pernah sama sekali menelpon kepada pemirsa untuk meminta bantuan, sumbangan, dan sebagainya. Saya di sini, duduk di sini, di hadapan kamera, di hadapan layar pemirsa sekalian adalah untuk berbagi sebuah pengalaman spiritual maupun supranatural, eksplor di dalam supranatural, mendatangi tempat-tempat yang penuh misteri dan juga mitos, mereview benda-benda pusaka. Tujuan saya tidak lain adalah mengedukasi kalian agar kalian bisa mengalahkan rasa takut kalian, karena sesungguhnya rasa takut berasal dari otak manusia masing-masing. Kalahkan rasa takut kalian dengan keimanan. Jangan lupa lantunkan doa kepada Tuhan. Ingat bahwa kita sebagai makhluk hanya bisa berusaha. Yang menentukan semua adalah Tuhan. Bersama saya, Mbah Gareng. Saksikan terus Detak Supranatural. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.